Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 8. 500 murid menerima peramalan. Tekun membina diri dan mempraktikkan jalan, menyebarkan dan melindungi ajaran Buddha. Shinfa Yang Sutra Teratai, episode 1132. Batin sendiri pada dasarnya tidak punya 3 racun, berupa keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Di sini menampakkan punya dan kemudian menghapusnya. Batin sendiri pada dasarnya tidak punya pandangan sesat dan tanda lainnya. Di sini menampakkan punya dan kemudian menundukkannya. Mari kita lihat dengan kesungguhan hati. Mengingat apa yang kita bahas kemarin, sungguh, Sang Buddha memahami murid-muridnya secara mendalam. Ada berapa banyak murid-murid di dalam kelompok Sangha, beliau memahami kekuatan dan kelemahan mereka, seperti memahami telapak tangannya sendiri. Semua dipahami, semuanya jelas. Bukan saja terhadap Purna Maitrayani Putra, memuji Purna Maitrayani Putra, diam-diam di dalam menjalankan praktek bodhisattva, sedangkan di luar menampakkan penampilan Sravaka. Sesungguhnya masih banyak murid-murid juga sama, memiliki akar kapasitas dan kekuatan yang besar, tetapi mereka menyembunyikan akar kapasitas besar untuk menerima Dharma sejati. Yang ditampilkan adalah sama dengan rekan-rekan praktisi. Dengan penampilan sebagai Sravaka, terkadang Sang Buddha akan menceritakan tentang kehidupan masa-masa lalunya. Kebiasaan ini telah terakumulasi selama banyak masa kehidupan. Kebiasaan masih ada. Kebiasaan yang tersisa belum habis. Kebiasaan yang tersisa belum berakhir. Seperti menceritakan Sariputra yang terunggul kebijaksanaannya, menceritakan kehidupan masa lalunya. Ada beberapa kali menceritakan kisah kehidupan masa lalu Sariputra. Semua orang harusnya bisa memahami dengan jelas, supaya semua orang bisa lebih memahami tentang hukum sebab akibat. Sariputra melatih diri dalam waktu yang panjang, sejak kalpa sebanyak butiran debu yang lalu, selama proses pelatihan diri yang terhimpun dari kerumunan orang banyak, melatih diri demi para makhluk, membimbing para makhluk menjalin jodoh baik di antara kerumunan orang banyak, menciptakan berkah untuk orang banyak. Ini sudah dari kehidupan demi kehidupan, telah memupuk batin yang suka membabarkan. Seringkali dengan sendirinya membangkitkan belas kasih terhadap para makhluk. Ini sangatlah alami, yang merupakan sifat hakikinya. Di masa lalu, beliau telah terhimpun. Benih sebab dan kondisi pendukung yang bajik, kadang muncul juga kegelapan batin dan kerisauan. Bertemu dengan kondisi luar, batin juga bisa bergejolak. Di masa lampau, Sariputra juga bersedia untuk melepaskan. Dia melepaskan semua hal untuk membimbing para makhluk. Tapi setelah melepaskan semuanya, sudah tidak memiliki apapun, hanya tersisa tubuhnya. Dia juga bersedia merelakan organ tubuhnya. Ada seorang anak yang sangat berbakti, demi ibunya yang sedang sakit, membutuhkan mata dari orang yang melatih diri sebagai obat untuk pengobatan. Dia juga rela memberikan dengan segera mencongkel matanya sendiri. Penerima mata berkata, "Aduh, Anda terlalu gegabah. Saya butuh mata kanan, Anda mengeluarkan mata kiri." Tidak bisa seperti ini, dokter berpesan demikian. Tapi, berhubung satu bola mata telah dicongkel keluar, demi menyelamatkan nyawa orang, mengorbankan satu mata lagi. Bahkan jika mata tidak bisa melihat, juga layak, demi menyelamatkan nyawa seseorang. Lalu dia mengambil keluar mata satunya lagi. Mata tidak dapat melihat lagi, tetapi dapat mendengar suara orang yang mau mengambil matanya, mencium bau matanya, sengaja menimbulkan suara endusan yang terdengar. Kenapa baunya sangat amis? Dokter berkata, perlu mata seorang praktisi yang murni.
Mata seorang praktisi seharusnya tidak berbau amis. Mata kamu sangat bau amis. Tidak bisa. Sengaja buang ke lantai dan mengerus dengan kaki. Mulai dari saat itu, orang yang bersedia bersumbangsi ini, di mana awalnya memiliki hati yang baik, sudah membangkitkan hati rela melepaskan semuanya untuk menolong dan membimbing para makhluk. Mulai dari sebersit niat itu dikatakan, jika saya ingin berlatih diri di kemudian hari, saya juga tidak berharap melatih praktek jalan bodhisatwa, menimbulkan kerisauan di tengah kerumunan orang banyak. Buddha pernah menceritakan kisah ini, tentu bagian depannya cukup panjang. Tetapi setelah menceritakan kisah ini, Buddha kemudian berkata kepada semuanya, "Apakah kalian tahu siapakah dia? Dia adalah Sariputra yang saat ini berada di sampingku. Walaupun Sariputra saat ini murid yang terunggul dalam kebijaksanaan, tetapi masih berada di dalam kelompok Sravaka, berada di antara kaum Sravaka, tidak mau membangkitkan tekad luhur. Beginilah sebab dan kondisinya." Inilah Buddha yang bercerita tentang kehidupan lampau muridnya, pernah bertemu dengan jalinan jodoh ini, dan juga pernah mengangkat kisah Nanda. Nanda memiliki ayah yang sama dengan Buddha, namun berbeda ibu. Walaupun Buddha memaksa Nanda untuk bisa masuk ke dalam sangha, namun nafsu akan gairahnya masih belum terputuskan. Kemudian muncul dalam sebuah kejadian, di mana Nanda memikirkan berbagai macam cara untuk bisa pulang ke rumahnya, untuk bisa melihat istrinya. Buddha pun mengerahkan kebijaksanaannya, membimbing, mengajari Nanda, dengan mengajak Nanda pergi ke alam surga. Kemudian mengajak Nanda pergi ke alam neraka, untuk bisa melihat penderitaan dan menyadari berkah, untuk bisa membandingkan kehidupan manusia dan surgawi. Inilah kisah-kisah dari murid Buddha sekarang. Selain itu, ada yang memuja api, menjalankan ajaran non-Buddhis, seperti ketiga Kasyapa. Ketiga bersaudara ini melakukan pembinaan di kerajaan Magadha. Orang-orang di kerajaan Magadha sangat menghormati ketiga bersaudara ini, terutama kakak pertamanya, Uruwilya Kasyapa. Di seluruh negeri, dia seorang Brahmana yang sangat dihormati. Jadi kemudian Sang Buddha menaklukkannya, menundukkan pandangan sesatnya, menundukkan tabiat buruk yang masih dipertahankannya itu. Oleh karena itu, kebijaksanaan Sang Buddha, ajaran Dharma Sang Buddha, dia menjadi tunduk, datang untuk berlindung dalam sangha Sang Buddha. Suatu ketika, anggota sangha dari Sang Buddha dan kumpulan sangha datang ke negara Magadha, datang ke tempat ini. Raja Bimbisara ketika dia mendapat berita ini, dia sangat sukacita. Kesempatan yang jarang Sang Buddha dapat datang ke Magadha, jadi dia sangat bersukacita. Membawa para menterinya, mengumumkan agar orang-orang di kerajaan tahu Sangha Sang Buddha telah datang ke kerajaan kita. Setiap orang harus dengan hati penuh hormat memberi penghormatan kepada Buddha. Karena ini, orang datang ke taman kuil Supratista Dewa. Banyak orang yang datang ke lokasi melihat Buddha. Semua orang memberi penghormatan dan bersujud. Kumpulan Sangha Buddha begitu bermartabat. Setelah semua orang memberi penghormatan dan bersujud, mereka duduk di tempat masing-masing. Pada saat itu, ditemukan bahwa Uruwilya Kasyapa, tiga bersaudara, juga duduk di sisi Buddha, duduk di tempat itu. Rakyat, menteri, dan raja memiliki keraguan di dalam hati. Buddha mengunjungi negeri ini. Di negeri ini mendapat penghormatan dari banyak orang. 3 guru Brahmana juga duduk di tempat ini. Apakah kita perlu memanggil Buddha sebagai guru? Ataukah Uruwilya Kasyapa sebagai guru? Hati setiap orang muncul keraguan.
Buddha melihat semua orang timbul keraguan. Buddha berkata kepada Uruvilva Kasyapa, "Lihatlah, kamu begitu terkenal di negeri ini. Semua orang begitu menghormati kamu. Awalnya, kamu melatih pertapaan api. Bagaimana kamu bisa mendekati Buddha Dharma? Dapatkah kamu mengatakannya kepada semua orang?" Uruvilya Kasyapa segera memberitahu semua orang, "Benar, sebelumnya saya melatih pertapaan api. Tetapi dalam pelatihan pertapaan api, batin saya masih dipenuhi banyak nafsu keinginan. Misalnya, nafsu makan, menginginkan rasa ini, hanya satu nafsu makan saja. Saya juga tidak dapat menyingkirkannya. 5 nafsu duniawi juga bergejolak di dalam batin saya. Saya belum dapat melepaskannya. Meskipun saya tampaknya sedang dalam pelatihan diri, namun di dalam hati saya tetap tidak bisa melepaskan. Bahkan dalam 3 kali makan saya sehari-hari, saya pun tidak bisa menghilangkan nafsu makan ini. Apalagi nafsu keinginan lainnya. Di dalam hati, api keinginanku sangat kuat, tidak bisa melepaskannya. Saya mendengar pengajaran yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Hatiku benar-benar damai. Segala keinginan material di dunia ini adalah ilusi. Ketenaran, keuntungan, kedudukan hanyalah hampa, ilusi dan tidak kekal. Nafsu keinginan mulut melahap segala kehidupan. Oleh karena itu, saya merasa pelatihan diri seharusnya bisa menaklukkan batin kita sendiri. Haruslah menaklukkan tabiat buruk kita sendiri, bukan penampilan luar melatih diri pertapaan api. Praktek menyembah api bukan begitu. Oleh karena itu, saya melepaskan cara saya biasa melatih diri. Saya mengikuti Buddha dan meninggalkan kehidupan duniawi. Sang Buddha kemudian memberitahunya lagi, "Setelah Anda menjadi biksu, apa yang Anda rasakan? Harus beritahu semua orang." Setelah saya menjadi biksu, hati saya benar-benar murni dan tidak ternoda. Hati saya serasa seluas lautan, samudra, dan langit. Semua ajaran Buddha yang dibabarkan kepada kita, semua prinsip kebenaran dianalisa dengan terang dan jelas. Kondisi batin saya sekarang sebidang batin yang tenang. Sebidang batin yang tenang, pikiran fokus dan menjadi paham. Selalu dalam kondisi samadhi. Dapat menghayati prinsip kebenaran seluruh alam semesta ini. Ini adalah sukacita yang sekarang saya miliki. Jauh di dalam lubuk hati saya, sangat sukacita. Senantiasa selalu merasa nyaman dan leluasa. Buddha memuji, melatih diri adalah untuk melepaskan semua nafsu keinginan, semua penderitaan dalam kehidupan ini, tidak terlepas akibat nafsu keinginan yang mendorong orang untuk bertindak seolah-olah buta. Jelas-jelas punya mata, tapi tidak bisa melihat jalan yang benar. Ini adalah ketidaktahuan yang menutupi mata kebijaksanaan. Tidak dapat melihat jalan menuju pencerahan. Itu karena tabiat buruk kita dan kegelapan batin. Raja, menteri, dan semua rakyat setelah mendengarnya, mereka semua sangat bersukacita. Semua orang bersukacita. Mereka mulai lebih menghormati para Sangha Buddha. Ini adalah batin sendiri pada dasarnya tidak punya 3 racun berupa keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Para murid ini, di antara para Sangha, beberapa sudah pernah melakukan pelatihan diri, diam-diam di dalam menjalankan praktek bodhisattva. Hanya saja, sengaja menampakkan penampilan Sravaka. Dengan demikian, di depan semua orang, menghapus kerisauan. Masa lalu saya seperti ini, maka saya ingin menghilangkannya. Pada dasarnya, batin setiap orang tidak ada pandangan sesat. Tidak ada gambaran pandangan sesat. Akan tetapi, karena sekarang ada gambaran pandangan sesat, dengan menyembah api sebagai pelatihan diri, di saat ini juga dia setelah menerima Dharma sejati Buddha, maka dia menampakkan, punya, dan kemudian menundukkannya. Saat ini, sebab dan kondisi dalam pelatihan diri di masa lalu
menjalani pelatihan pertapaan api dan ajaran non-Buddhis, sekarang melepas pertapaan api dan bergabung dengan kumpulan Sangha Buddha. Ini adalah menampakkan wujud. Diam-diam di dalam menjalankan praktek bodhisattva, sedangkan di luar menampakkan penampilan Sravaka. Mendengar Dharma lalu tersadarkan. Pada dasarnya, setiap orang dalam batinnya sangat jelas. Akan tetapi, karena Buddha datang ke dunia ini, menampakkan wujud dan mencapai kebudaan, para makhluk yang ingin beliau selamatkan, ada berbagai jenis murid yang berbeda kehidupannya, memiliki tabiat yang berbeda, juga mempraktekkan ajaran non-Buddhis yang berbeda. Sang Buddha setelah menjadi mencapai kebudaan, mereka lalu bersama-sama berlindung pada Dharma sejati Buddha. Pagi hari mendengar semuanya mulai dengan gata pendupaan. Hari ini adalah hari apa? Rupanya hari peringatan Sang Buddha meninggalkan keduniawi. Benar, jika tidak ada hari itu, beliau bertekad dan berikrar meninggalkan kehidupan duniawi. Mana ada Dharma Buddha hari ini yang bisa kita bicarakan, bisa kita dengar dan hayati, membuat kita sadar dan memahami, membuat kita bisa mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Ini adalah satu bersit niat, sebersit pikiran, satu tindakan demikian dari 2000 tahun yang lalu diteruskan sampai sekarang. Apakah Buddha Sakyamuni melatih diri hanya di kehidupan ini? Tidak. Adalah sejak kalpa butiran debu sudah demikian melatih diri. Awal dari pelatihan diri, dari penderitaan. Beliau berikrar dari neraka, tempat yang paling menderita. Demikian melewatinya. Ini adalah dari kalpa tak terhingga. Kalpa butiran debu terdahulu. Ini membuat kita memahami bahwa pelatihan diri harus mempertahankan kegigihan untuk waktu panjang. Sejak masa tanpa awal, sudah memiliki sifat hakiki kebudaan. Semua orang memiliki sifat hakiki. Hanya satu niat pikiran. Sebersit niat kegelapan batin timbul. Kita menjadi kebingungan. Pikiran akan terpencar. Harus bagaimana mengumpulkannya kembali? Maka harus memerlukan usaha yang sangat besar. Seperti masalah pelestarian lingkungan sekarang ini. Mereka menemukan minyak tanah atau bumi, lalu mereka menciptakan berbagai macam metode mengekstrak minyak yang berada di dasar bumi, memulai produksi menjadi berbagai macam benda. Sekarang, banyak bodhisattva pelestarian lingkungan menggunakan cinta kasih dan menghargai sumber daya alam. Mereka pun pergi mengumpulkan barang-barang daur ulang. Setelah mereka membawa kembali, mengambil dari sampah kotor, diperlukan banyak upaya atau usaha untuk memilah sampah, membersihkan dan mempersiapkan untuk didaur ulang. Begitu juga dengan prinsip kebenaran. Bukankah kita juga seperti ini? Pada kenyataannya, di kehidupan kita mengalami atau merasakan banyak keinginan dunia, sehingga menggerakkan lahan batin kita. Demikian juga dengan sumber daya alam, sumber energi, diekstrak dari bawah tanah. Mereka mengambilnya dengan berbagai macam cara. Setelah diambil, untuk dipakai sebagai apa? Pada akhirnya, semua menjadi sampah. Ada satu kelompok bodhisattva yang pergi dan mengumpulkan barang daur ulang. Mereka memilahnya dengan hati-hati, sehingga dapat diolah dan dikembalikan dan diproduksi kembali. Seperti inilah, di kehidupan kita, setelah kita mendengarkan Dharma, kita harus bersungguh-sungguh memahami dan menghayatinya. Prinsip kebenaran dari langit, bumi, dan segala sesuatunya. Bagaimana cara kita membagikan, bagaimana cara kita membawa kembali, kita hendaknya mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Menunjukkan pada orang banyak kalau mereka memiliki 3 racun batin, juga menampakkan tanda dari pandangan sesat.
Demikianlah para muridku menggunakan metode terampil untuk menyadarkan para makhluk. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 Murid Menerima Peramalan. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Sang Buddha mulai membabarkan tidak hanya Purna Maitrayani Putra, sebenarnya di antara para muridnya tidak sedikit yang seperti begini. Dia menyembunyikan bodhisattva, menunjukkan penampilan Sravaka untuk dilihat semua orang. Saya juga sama. Di masa lampau, saya juga memiliki ketamakan, kebencian, kebodohan. Sekarang saya masih memiliki tabiat buruk. Dengan begini menampakkan tanda dari pandangan sesat. Di masa lampau juga begini. Sang Buddha mengatakan, "Demikianlah para muridku. Ada orang-orang seperti itu di antara muridku. Sebenarnya mereka menggunakan metode terampil untuk menyadarkan para makhluk. Murid-muridku menampakkan penampilan seperti begini. Tidak peduli di masa lampau atau di masa sekarang, mereka menggunakan metode terampil untuk menyadarkan para makhluk. Sekiranya aku menyampaikan sepenuhnya berbagai hal tentang penampakan dan bimbingan dari mereka. Jika saya harus mengatakan satu persatu, masih ada banyak lagi yang bisa dikatakan. Pahala kebajikan yang dilakukan dan diakumulasi para murid di masa lampau. Di masa lampau, para murid juga memiliki kegelapan batin, tabiat buruk. Jika mau mengatakan hal ini, kegelapan batin dan tabiat buruk ditarik kembali. Pahala kebajikan yang terakumulasi juga sangat banyak. Sehingga, sekiranya aku menyampaikan sepenuhnya berbagai hal tentang penampakan dan bimbingan dari mereka, para makhluk yang mendengarkannya akan menyimpan keraguan dalam batin mereka. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 Murid Menerima Peramalan. Jika ingin dikatakan lebih terinci, masih banyak para makhluk di masa depan. Para makhluk di masa sekarang, orang yang tidak percaya masih mempunyai keraguan. Ini adalah naskah sutra yang dibabarkan kemarin. Mari, naskah sutra berikutnya. Sekarang, Purna ini, di hadapan ribuan koti Buddha masa lampau, tekun membina diri dan mempraktekkan jalan, serta menyebarkan dan melindungi Dharma dari semua Buddha. Demi mencari kebijaksanaan tiada tara, di hadapan para Buddha, dia menampilkan diri di atas para murid, banyak belajar dan memiliki kebijaksanaan. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 Murid Menerima Peramalan. Di naskah sutra ini, sekarang Sang Buddha mulai berkata, sekarang, Purna ini yaitu seorang praktisi saat ini, terus membantu menyebarkan ajaran Buddha. Sekarang terlihat seperti ini. Sebenarnya pada masa lampau, di tempat keberadaan ribuan koti Buddha, dia tekun membina diri seperti ini, mempraktekkan jalan pembinaan diri, juga membantu membabarkan Dharma Buddha, demi mencari kebijaksanaan tiada tara. Meskipun disebut sebagai membantu Sang Buddha membabarkan ajaran Buddha, sebenarnya itu juga untuk diri sendiri, mencari kebijaksanaan tiada tara, dan di hadapan para Buddha. Jadi, di tempat Sang Buddha, dia menampilkan diri di atas para murid, menampakkan diri di antara seluruh murid Sang Buddha, begitu tekun dan giat di atas para murid, di jajaran atas para kerumunan orang. Karena dia banyak belajar dan memiliki kebijaksanaan. 5 bait syair di bawah adalah memuji kebajikan lampaunya. Akar masa lampaunya adalah mendalam. Dia tekun membina diri, membantu menyebarkan dan melindungi Dharma, ke atas mencari kebijaksanaan tiada tara, guna membabarkan jalan murni. Dalam pembabaran dengan kebijaksanaannya, sering menguraikan makna Dharma yang murni, memungkinkan orang-orang untuk berdiam dalam kendaraan besar. Sebetulnya,
Dia sedang memurnikan negeri di mana dirinya sendiri akan mencapai kebudaan kelak. Dia tekun membina diri, membantu menyebarkan dan melindungi Dharma, ke atas mencari kebijaksanaan tiada tara, guna membabarkan jalan murni. Jalan murni adalah ajaran Buddha. Dharma yang diajarkan Buddha. Buddha sering menguraikan makna Dharma yang murni. Artinya, bagaimanapun cara Buddha mengajarkan Dharma, demikianlah cara ia menyerap Dharma. Ini semua adalah ajaran murni. Jadi, selamanya ia berdiam dalam kendaraan besar. Sebetulnya, dia sedang memurnikan negeri di mana dirinya sendiri akan mencapai kebudaan kelak. Ia membina diri sambil menyebarkan Dharma. Sebenarnya adalah untuk mencapai kebijaksanaan tiada tara. Mencapai kebijaksanaan tiada tara adalah demi mencapai kebudaan. Jadi, demikianlah Buddha memuji muridnya. Diam-diam di dalam menjalankan praktek bodhisattva, sedangkan di luar menampakkan penampilan Sravaka. Sekarang, purna ini, di hadapan ribuan koti Buddha masa lampau, Buddha memuji kalau para muridnya merahasiakan kalau di dalam adalah bodhisattva, sedangkan di luar menampakkan penampilan Sravaka. Lalu purna ini, pada masa lampau, sudah lama berada di hadapan para Buddha. Dahulu, pada masa lampau di hadapan semua Buddha, purna telah melakukan ini. Tekun membina diri dan mempraktekkan jalan, serta menyebarkan dan melindungi Dharma dari semua Buddha. Tekun melatih jalan murni yang dipraktekkan oleh para bodhisattva dari kendaraan besar, menyebarkan, mendukung, dan melindungi Dharma dari semua Buddha. Dengan cara ini, ia mengajarkan Dharma yang diajarkan Buddha, menapaki jalan yang ditapaki Buddha. Inilah yang dilakukan purna. Di setiap tempat pelatihan Buddha, tekun melatih jalan murni yang dipraktekkan oleh para bodhisattva dari kendaraan besar. Jadi dia menyebarkan, mendukung, dan melindungi Dharma dari semua Buddha. Inilah yang dilakukan purna. Buddha memujinya. Terhadap apa yang dilakukan purna, Buddha mengakuinya. Murid ini sangat dekat dengannya. Buddha banyak memberikan pujian kepadanya. Dia membina diri adalah demi mencapai kebijaksanaan tiada tara di hadapan para Buddha, demi mencari kebijaksanaan tiada tara dari Tathagata di hadapan para Buddha adalah terunggul dalam membabarkan Dharma. Maka kita semua membina diri adalah demi siapa? Tentu membina diri untuk diri kita sendiri. Sumbangsih Anda, bersumbangsih untuk orang lain. Namun siapa yang mendapatkannya? Kita sendiri yang mendapat. Yang kita berikan adalah materi yang berwujud. Yang kita terima adalah moral kebajikan. Ini yang dapatkan untuk kita sendiri. Orang lain mendapatkan benda materi, yang kita kumpulkan adalah moral kebajikan. Apa yang diperoleh adalah moral kebajikan. Diperoleh dengan memberi. Yang diterima pihak lain adalah barang-barang. Mereka menerima materi ini. Namun kita sebagai orang yang memberi, walaupun bersumbangsi tanpa pamrih, namun ini adalah moral kebajikan. Moral kebajikan kita, sifat Buddha yang berada di dalam batin kita. Sifat hakiki yang demikian adanya. Kita punya cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Kewelas asihan adalah sifat hakiki kita yang demikian adanya. Demi penderitaan para makhluk di bumi ini, kita bersedia bersumbangsi. Dengan memberi, dapat menyelesaikan satu persoalan, yaitu mencabut penderitaan para makhluk. Penderitaan para makhluk telah dicabut. Batin kita bersukacita. Inilah moral kebajikan. Moral kebajikan yang terakumulasi, kita melangkah di atas jalan ini. Dapat disebut sudah ada kemajuan. Tempat pelatihan juga disebut jalan.
Saya sudah bersumbangsi, sudah selangkah lebih maju lagi. Kebajikan yang terakumulasi disebut dengan moral kebajikan. Maka, demi mencari kebijaksanaan tiada tara dari tata gata, di hadapan para Buddha adalah terunggul dalam membabarkan Dharma. Demikianlah Purna Maitrayani Putra. Semuanya berdasarkan prinsip dari kebenaran paling akhir kendaraan tunggal adalah semua Buddha datang ke dunia. Tiada satupun yang tidak menggunakan roda Dharma ini untuk menghancurkan segala kerisauan dan rintangan pada semua makhluk, memungkinkan mereka untuk terbebaskan. Makanya dikatakan, di hadapan para Buddha, mempelajari ajaran Buddha dan membabarkan pada orang lain. Prinsip kebenaran dari kebenaran paling akhir kendaraan tunggal ini adalah prinsip kebenaran dari semua Buddha datang ke dunia. Semua Buddha datang ke dunia adalah demi satu tujuan utama. Oleh karena itu, Buddha menampakkan wujud mencapai kebudaan. Buddha datang ke dunia melalui seperti ini, membina diri seperti ini. Setelah menghayati prinsip kebenaran, maka bisa mencapai pencerahan. Pencerahan ini, prinsip kebenaran ini adalah hanya ada satu, yaitu jalan kendaraan tunggal. Satu jalan saja, jalan Bodhi yang agung dan lurus. Hanya ada satu jalan ini saja. Kebenaran paling akhir dari kendaraan tunggal, Dharma sejati. Ini adalah semua Buddha datang ke dunia, tiada satupun yang tidak menggunakan roda Dharma ini untuk menghancurkan segala kerisauan dan rintangan pada semua makhluk. Menghancurkannya dengan seperti ini, digiling dan dihancurkan seperti roda kereta. Kereta lembu putih besar yang kita bicarakan, kereta lembu putih besar, ia juga harus memiliki roda. Saat lembu datang menarik kereta, juga harus ada roda. Barang-barang yang dibawa di atas kereta lembu sangat berat. Kereta juga sangat berat. Di atas tanah, jika ada suatu benda, saat dilindas kereta juga bisa pecah. Cengkang ketidaktahuan menutupi sifat hakiki kita, sangat rapat dan padat, selapis demi selapis, sehingga cangkang ini menjadi sangat keras. Oleh karena itu, pasti harus ada roda Dharma dari kendaraan besar untuk menggilingnya, menggiling ketidaktahuan dan rintangan ini. Kita tidak dapat mencapai kebudaan karena kegelapan batin ini, menutupi dan membungkus kita, seperti kehidupan yang terlahir melalui telur. Lihatlah, ayam, bebek, burung, dan lain-lain, jika mereka tidak menembus dinding cangkang, mereka juga tidak bisa keluar. Demikian juga, roda Dharma dapat menghancurkan segala kerisauan. Prinsip kebenaran yang sama, sehingga memungkinkan mereka untuk terbebaskan. Kita perlu memecahkan kerisauan dan kegelapan batin. Jika tidak memecahkannya, maka kerisauan dan kegelapan batin tidak putus. Sifat hakiki tata kita tidak akan muncul. Sehingga demi mendapatkan kebebasan, sifat hakiki tata kita harus muncul. Sehingga dinamakan di hadapan para Buddha, mempelajari ajaran Buddha dan membabarkan pada orang lain. Mempelajari Dharma yang diajarkan Buddha dan menyebarkan luaskan ajaran Buddha ke orang lain, seperti roda bergerak maju. Jalan Bodhi ini, satu-satunya jalan kereta roda ini. Kereta besar ini demikian terus berjalan maju. Walaupun ada kegelapan batin, akan tetap diputuskan. Demikian maju, terus memutuskan kegelapan batin, terus maju. Di hadapan para Buddha, di setiap tempat ada Buddha, semuanya mendengarkan Buddha membabarkan Dharma, mempelajari metode Buddha membabarkan Dharma, kemudian membabarkan Dharma lagi. Demikian seperti roda, ini dinamakan memutar roda. Dia menampilkan diri di atas para murid, banyak belajar dan memiliki kebijaksanaan. Demi para makhluk menyebarkan Dharma, membimbing dan menyadarkan agar masuk ke jalan,
memungkinkan mereka yang mencari pencerahan agar bertambah kesempatan untuk banyak belajar. Dia menampilkan diri di atas para murid, suka belajar beraneka ragam, dan memiliki kebijaksanaan besar. Dari masa ke masa kehidupan menampilkan diri di atas para murid, memunculkan wujud Sravaka ini, mendengarkan Dharma di hadapan para Buddha, tetapi lebih cerdas dari orang lain, lebih mudah memahami dan menghayati batin Buddha, lebih bersungguh-sungguh dibandingkan orang lain dalam menyebarkan ajaran Buddha, sehingga banyak belajar dan memiliki kebijaksanaan, dengan sepenuh hati mendengarkan Dharma. Demi para makhluk menyebarkan Dharma, membimbing dan menyadarkan agar masuk ke jalan. Demi para makhluk mendengarkan Dharma. Di satu sisi mendengarkan Buddha, ke atas memohon ajaran Buddha, ke bawah membimbing para makhluk, dan disebarkan ke para makhluk, demi mereka membabarkan Dharma. Memungkinkan mereka yang mencari pencerahan agar bertambah kesempatan untuk banyak belajar, supaya orang yang ingin mendengarkan Dharma dan juga orang yang ingin memahami ajaran Buddha berkesempatan mendengarkan Dharma. Inilah supaya semakin banyak orang mendengarkan Dharma, barulah lebih banyak orang dapat mendengarkan Dharma, lebih banyak orang yang ingin memahami, sehingga dia menampilkan diri di atas para murid, menampilkan wujud, menampilkan diri di antara para murid, semua berada di atas para murid. Suka belajar beraneka ragam dan memiliki kebijaksanaan besar. Dalam Sutra Eko Tara Agama Gulungan 3 disebutkan, tahu akan waktu dan mengerti akan benda, kemanapun pergi tiada rintangan dan apapun diingat tanpa terlupakan. Banyak belajar hingga luas tak terbatas dan cocok untuk tugas melayani Buddha. Itulah Biksu Ananda. Inilah mendeskripsikan sifat hakiki setiap orang. Jika kita senantiasa terus mengulangi, maka terhadap waktu dan benda, kita bisa memahami dengan sangat jelas. Waktu, ruang, dan antara sesama, kita dapat secara jelas memahami segalanya. Semuanya jelas dan dapat dipahami. Itu karena kita ada memori. Setelah mendengarkan, selamanya mengingat, lalu dipraktekkan dalam tindakan nyata. Sehingga apapun diingat tanpa terlupakan, sering mengingat. Banyak belajar hingga luas tak terbatas dan cocok untuk tugas melayani. Itulah Biksu Ananda. Juga demikian, jika tidak menyebarkan Dharma seperti Ananda, jika tidak ada ingatan seperti Ananda, bagaimana menyebarkan Dharma di masa mendatang? Sehingga juga demikian, ada Purna, ada Ananda. Purna pada zaman Buddha terus pergi kemana-mana. Dharma di masa mendatang perlu kesungguhan hati Ananda untuk menyebarkan. Bodhisattva dengan sepenuh hati. Buddha membabarkan Dharma sesuai kapasitas. Di antara para murid mengikuti Buddha. Dari masa ke masa kehidupan membimbing dunia ini. Hal yang lama. Sebab dan kondisi bersatu. Dengan jalinan jodoh apa, dengan wujud apa yang dinampakkan, terjun ke kerumunan orang banyak yang bagaimana, dengan cara apa membimbing para makhluk, ini semuanya karena sebab dan kondisi bersatu, sehingga kita harus senantiasa menggenggam jalinan jodoh, juga harus bersungguh hati dalam setiap detik.